firman Tuhan. Pengurapan yang dahsyat Tuhan kerjakan bagi hamba-Mu. Tuhan, urapi setiap umat Tuhan, segarkan jiwa kami semuanya. Tuhan yang tahu persis kebutuhan jiwa kami. Untuk itu mari Engkau berfirman atas kami, dan segala pekerjaan iblis hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut akan kebenaran firman Allah sambil kami mengucap syukur dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Saya percaya semua kita sehat, kuat, diberkati Tuhan. Amin. Ya, hari ini saya percaya Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baru buat saudara. Tahun ini tahun dimana kita akan melihat terobosan baru Tuhan kerjakan. Sekalipun Tuhan harus membawa kita melewati badai, ya, melewati air mata, tetapi kalau Tuhan izinkan berarti Tuhan sudah mempertimbangkan terlebih dahulu, ya, kita mampu apa tidak, ya. Dan hari ini mari kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Apapun keadaan yang Tuhan izinkan, mari kita berkata segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, saya senang bisa jumpa dengan saudara hari ini, dan kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, dan saudara pasti hafal firman Tuhan ini. Ya, mari kita baca sama-sama. Ya, di dalam Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Sama-sama kita baca dengan keras, ya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, mungkin firman Tuhan ini sudah beribu kali saudara dengar. Tapi ingatkah bahwa kadang-kala kita tahu banyak firman Tuhan, tapi giliran kita mengalami masalah, namanya mengeluh, komplain, ya, selalu terdengar, ya, di telinganya Tuhan. Kadang-kala kalau kita dalam kesusahan, yang kita tanya apa? Tuhan, kenapa terjadi begini? Ya, kenapa Tuhan gak bela aku? Kenapa Tuhan biarkan aku dicia orang? Di mana Tuhan waktu itu? Haleluya. Saya ingatkan bahwa kadang-kala kita mungkin sudah selalu terfokus kepada uang, dan uang. Akhirnya Tuhan bilang, aduh, ini dulu coba dipedot sedikit, ya. Ya, coba dulu diproses sedikit supaya mata kita nggak terlalu tertuju terus kepada uang, pikiran kita nggak terus tertuju kepada harta benda, tetapi mari tertuju kepada Tuhan. Karena ketika kita masalah, wow, saya lihat ya, kalau dalam masalah, banyak jemaat yang telepon sampai jam 2 pagi di saya, haleluya. Ya, tapi kalau senang-senang nggak pernah ajak saya itu di TP makan-makan, dia indahnya kebersamaan makan-makan nggak pernah ingat. Ya, tapi kita melihat Ayub luar biasa dalam kesalehannya, ya. Pada waktu dia kaya, dia tetap cari Tuhan. Itu hebatnya, ya. Banyak kali kejatuhan seseorang adalah ketika kaya lupa Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, pada zaman itu dia kaya raya loh, tetapi walaupun dia kaya, dia tetap menjaga kesalehannya di hadapan Tuhan. Dia menjadi orang yang jujur, yang takut akan Tuhan. Ini penting kita garis bawahi, karena seringkali kalau kita dalam kesenangan, dalam kebahagiaan, kita kadang-kala lupakan Tuhan. Tapi hari ini coba kita lihat, dalam kondisi suka dan duka, Ayub tetap sama, ya, punya komit di hadapan Tuhan. Coba saudara perhatikan, di tengah kondisi yang, wow, saya bilang ya, siapa yang mampu menghadapi keadaan jika 1 kali 24 jam tragedi datang? Orang yang satu belum selesai ngomong, ya saudara lihat ya, orang yang satu belum selesai ngomong, datang lagi orang kedua menyampaikan tragedi yang sama. Orang yang kedua belum keluar dari rumahnya, orang ketiga datang menyampaikan lagi tragedi. Tahu-tahu yang keempat itu tragis banget, 10 anaknya diambil oleh Tuhan. Manusiawi kalau seorang istri bilang kutukilah alamu. Orang kalau dalam kondisi emosi kan, biasanya kata-katanya tak menentu, apalagi kalau para wanita, ya betul. Kalau belum 20.000 kata yang keluar, ya itu belum namanya mak-mak, haleluya. Ya. Tapi kita melihat manusiawi loh. Kalau seandainya seorang istri komplain dengan Tuhan, kenapa anakku 10-10-nya diambil? Tapi kita melihat
posisi daripada Ayub. Dalam kondisi 1 kali 24 jam semua diambil Tuhan. Respon Ayub kayak apa? Apakah dia marah sama Tuhan? Apakah dia kesal sama Tuhan? Apakah dia bilang ini tidak ada gunanya ikut Tuhan? Tapi kita melihat satu kata yang sangat luar biasa yang saya dan saudara akan pelajari di sini, dikatakan begini: Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini luar biasa ya. Ada 3 kata yang kita akan belajar di sini. Pertama kata Tuhan, kedua kata memberi, ketiga kata membawa. Ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia sadar benar bahwa semua harta miliknya, semua kepemilikannya itu adalah titipan dari Tuhan. Termasuk anaknya yang ke-10. Ya, 10 anaknya bayangkan diambil sekejap. Tetapi kita melihat seorang Ayub hanya bisa berkata, Tuhan yang memberi. Kata Tuhan di sini, dia menggunakan kata YHWH yang artinya gini: satu-satunya Tuhan yang benar. Dalam konsep pemikiran Ayub bahwa Tuhan tidak ada unsur salah di sini. Ayub tidak mempertanyakan tentang apa yang dibuat Tuhan, karena dia tahu persis bahwa kalau Tuhan buat sesuatu walaupun menyakitkan, yang dia buat adalah benar adanya. Semua janji Tuhan, tindakan Tuhan, perkataan Tuhan, gak ada yang salah, karena dia tahu persis bahwa kata Tuhan itu adalah artinya satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau saudara punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, mau tragedi kayak apa, saudara akan berkata, semua dalam otoritas Tuhan. Kalau sampai saya dibeginikan sama Tuhan, berarti Tuhan tahu saya mampu, saya kuat, saya bisa. Betul? Ibu-ibu janda sampai hari ini masih bisa makan kan? Masih bisa? Apakah minta-minta? Enggak, dipelihara Tuhan. Karena kita tahu bahwa kalau Tuhan mengambil kepunyaan kita, kecintaan kita, berarti Tuhan menyanggupkan kita. Kita yang ditinggal maksudnya. Amin. Jadi kenapa kita mau komplain dan marah sama Tuhan? Karena semua tindakan Tuhan, perkataan Tuhan, janji Tuhan itu adalah benar adanya. Amin. Jadi katakan di kanan kiri, nggak usah komplain-komplain. Amin. Kamu pasti bisa. Amin. Never give up. Amin. Haleluya. Yang kedua, kata memberi di sini dia menggunakan kata Ibrani itu Nathan, yang artinya gini: Tuhan yang memproduksi. Amin. Berarti siapapun yang berpulang, siapapun yang akan mati, itu adalah hasil pekerjaan Tuhan. Jadi saudara lahir hari ini, saya percaya bukan tanpa rencana. Semua dalam rencana Tuhan. Walaupun Anda terlahir dari rahim yang miskin, bahkan mungkin Anda lahir dari rahim orang yang, wah aku hasil dari perselingkuhan, saya percaya Anda bisa lahir karena Tuhan. Ada orang yang sudah, wah bayi tabung sampai 4 kali, 5 kali gak dapat. Sementara Anda terlahir dari rahim hasil dari hubungan gelap. Saya bilang, mau hubungan gelap kayak itu mau apa? Kalau saudara bisa dilahirkan, itu anugerah Tuhan. Dan saya yakin bahwa ketika saudara dilahirkan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Gak ada yang gagal produk kan di sini. Walaupun saya bilang, saya agak pesek sedikit kok Tuhan, aduh, kenapa nggak lebih tinggi sedikit gitu loh, haleluya. Ya. Nah, tapi pesek-pesek begini hoki loh saudara. Haleluya. Kenapa hoki? Jam 2 pagi ketika saya tidur ngorok ngiler, ada orang yang dibangunkan Tuhan. Tuhan gerakan tuh orang yang paling pelit loh saudara. Dan Tuhan bicara sama dia. Berkati Bu Hesti, pribadinya bukan gerejanya. Sampai dia tahan-tahan sampai jam 11 siang. Dari jam 2 pagi sampai jam 11 siang dia tahan-tahan. Gak mungkin, aku gak berkati. Tapi seperti roh itu mengejar dia. Dan akhirnya dia telepon saya, Bu, saya udah nahan beberapa jam ini sampai saya gak bisa tidur. Tolong nomor rekeningnya. Wah luar biasa kan ya. Berarti saya begini, hoki ya, kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi pastikan saudara di sini hoki-hoki semua. Amin. Ya, ada yang saudara lihat, waduh, istrinya cantik sekali, suaminya kok, waduh, mukanya berantakan, ya. Kok bisa kawin? Lah itu hoki namanya. Ya, jadi hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat saudara. Dan saya percaya saudara adalah adalah manusia yang diproduksi Tuhan, yang punya tugas
yang sudah Tuhan tetapkan. Begitu kira-kira ya. Jadi kalau saudara terlahir berarti dalam sebuah tugas. Karena Nathan itu berarti begini, menunjuk kepada menempatkan sebuah tugas. Jadi kalau Tuhan memproduksi saudara, berarti dia sedang mengerjakan satu tujuan buat saudara, yaitu mengerjakan tugas. Dan saya percaya bahwa ketika kita diproduksi oleh Tuhan di muka bumi ini, saya yakin untuk kepentingan sebuah tugas. Tugasnya apa? Jangan saudara berpikir bahwa saya nggak ada tugas karena saya bukan hamba Tuhan. Kan cuma hamba Tuhan yang bertugas untuk memenangkan jiwa. Siapa bilang? Pekerjaan saudara itu adalah panggilan Tuhan. Pekerjaan saudara adalah tugas mulia yang Tuhan percayakan. Untuk apa? Jadi berkat. Amin. Jadi kalau kita sekarang ini punya pemahaman begini, cuma hamba Tuhan kok yang harus jadi saksi. Aku nggak usah cari duit aja. Duh, haleluya. Semua kita Tuhan lahirkan di muka bumi untuk kepentingan sebuah tugas. Tugas apa? Mengerjakan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Anda sebagai istri bertanggung jawab kepada suami dan anak-anak. Anda sebagai suami, Anda jadi kepala, imam dalam keluarga. Jadi Anda bertugas untuk mengayomi istri dan anak-anak. Amin. Apa yang dipercayakan Tuhan lewat tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara, mari selesaikan dengan baik. Selesaikan sampai pada garis akhir, ya. Dan ingat tuh, ada saat tugas itu akan selesai, ya. Ada saat kita akan berpulang ke rumah Bapa. Saudara, saya cukup sedih. Kenapa? Ya, kemarin tuh Gembala Dorea Ministry Huni itu dipanggil oleh Tuhan. Ya, saya kemarin ke sana, saya bilang, Tuhan, kok bisa ya orang sebaik ini cepat dipanggil Tuhan? Hari setelah kebaktian saya akan ke Adi Jasa lagi ya, karena ini malam terakhir untuk melihat peti jenazahnya saudara. Saya bilang, kok bisa ya, minggu kemarin masih lihat, masih ngobrol, kok sekarang sudah berpulang. Nah saudara, kita tidak tahu kapan kita akan mati, tapi setidaknya semasa Anda masih hidup, sudahkah Anda bertugas dengan baik? Sudahkah Anda melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan? Karena kelak kita akan lihat, ada saat Tuhan akan memutuskan hubungan kerja kalau tugas saudara sudah selesai. Kalau Tuhan lihat tugas saudara sudah selesai, berarti saudara apa? Saudara kembali berpulang ke rumah Bapa. Bukan berpulang ke rumah mertua loh saudara, berpulang ke rumah Bapa di surga. Jadi ada saat memang kita menyadari bahwa hidup kita ini terbatas adanya, umur kita terbatas adanya. Ada saat para ibu-ibu janda di sini bilang, kenapa suamiku dipanggil oleh Tuhan kok bukan aku? Anda yang masih bertugas, ya. Anda masih di dalam tanggung jawab Tuhan, dan Anda juga punya tanggung jawab untuk mendoakan anak dan cucu. Amin. Ibu-ibu janda di sini coba angkat tangan, ya. Yang nggak angkat tangan, angkat kaki segera. Ya, saya yakin engkau ibu-ibu janda nggak usah protes. Kenapa kok suamiku dipanggil Tuhan? Atau mungkin ada yang bilang ini, waduh, saya sudah berdoa bertahun-tahun, kok nggak tobat-tobat? Lebih baik saya minta sama Tuhan, angkat saja. Biarpun saudara jungkir balik berdoa, angkat saja kalau belum waktunya. Ya, sampai mungkin ada yang bilang gini, daripada berbuat dosa terus, Tuhan angkat saja. Ya siapa tahu itu salib buat saudara, ya, karena Anda masih bertugas untuk mendoakan suami. Amin. Jadi hari ini saudara, entah engkau dipercayakan tugas pelayanan apapun, mau jadi pengkhotbah, mau jadi pemimpin pujian, pemain musik, yang menjalankan kolekte, jadi asyar, kerjakan itu dengan sebaik mungkin. Pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan, sebab ada saat ketika engkau sudah selesai tugasnya, engkau akan berpaling ke rumah Bapa, berpulang ke rumah Bapa dengan bahasa inna ilahi wa inna ilahi. Ya, amin. Ya. Jadi saudara, benar-benar selama kita dipercayakan masih hidup ya, mari hiduplah dalam kekudusan. Jaga hatimu dalam segala kewaspadaan. Dan mari engkau bukan bertanggung jawab kepada gembalamu, tapi engkau bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara lihat saya kok penasaran banget gitu loh saudara ya. Engkau yang diberikan tanggung jawab dan masih tunda-tunda waktu. Wah, jangan-jangan saudara dikasih tugas enggak jalankan kerja dengan baik. Wah,
besok sudah masih ketemu lo kemarin, kok sudah inna ilahi? Iya, karena kamu waktu menjalankan tugas kamu nggak jalankan dengan baik, makanya ya Tuhan punya acara lain. Haleluya. Jadi hari ini kalau Tuhan percayakan tugas, katakan saya mau kerja untuk Tuhan. Amin. Amin. Ya, masih hidup semuanya. Coba lihat kanan kiri, ternyata lu masih hidup. Amin. Jadi kalau masih hidup apa saudara? Kerjakan tugas sampai selesai. Kata ketiga, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kata mengambil di sini dia menggunakan bahasa Ibrani itu lakah, yang artinya menerima kembali dan membawa kembali. Jadi begini, Ayub menyadari 10 anaknya itu milik Tuhan. Dan kalaupun Tuhan bawa dengan cara yang mungkin kita tidak senangi, ada kan yang Tuhan bawa dengan cara kecelakaan kan? Mungkin kita berpikir, kok Tuhan tega, anak saya berpulang dengan kondisi celaka. Saya bilang itu semua otoritas Tuhan, gak usah saudara tanya kenapa-kenapa. Tapi kita melihat bagaimana Ayub, ketika anak 10 diambil seketika, apakah dia komplain sama Tuhan? Apakah dia mengatakan, Tuhan kok tega? Mungkin dia jungkir balik nangis di hadapan Tuhan sambil menyalahkan Tuhan. Tapi enggak, waktu dia mengalami kondisi yang sangat tragis dalam kehidupan ini, saudara, saya melihat dia hanya bersujud menyembah Tuhan. Ini luar biasa sekali ya saudara. Saya melihat respon Ayub itu, dia sujud menyembah Tuhan. Kata sujud di sini dia menggunakan kata napal, ya. Artinya dia melemparkan dirinya ke lantai. Bahkan jidatnya ini, ya, dengan kondisi hati yang remuk, dahinya ini dia taruh di lantai. Itu tanda penghormatannya kepada Tuhan, ya. Sambil dia mengatakan, semua kepemilikanku itu punyanya Tuhan. Walaupun 10 anak ini aku paling sayang, tapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menaruh jidatnya itu di lantai itu. Saudara tahu dia sedang merendahkan dirinya. Dan ini merendahkan diri yang tingkat tinggi di hadapan Tuhan, bahwa dia berserah total di hadapan Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Kata menyembah dia menggunakan kata saha, yang artinya gini, dia menunjukkan bahwa semua itu dalam otoritas Tuhan, dan dia sangat hormati apa yang menjadi otoritas Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu persis bahwa apapun yang Tuhan buat selalu yang terbaik. Amin. Dan saya lihat bagaimana ketika dia sujud di hadapan Tuhan, bahkan dia tidak adakan perlawanan, tapi dia bilang, terpujilah nama Tuhan. Ketika kita mengalami beban berat, ketika kita mengalami masalah yang sangat mencekam dalam hidup ini, adalah lebih baik kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya. Saudara, saya kalau naik pesawat nih, kalau pramugari sudah bilang cuaca buruk, terus lagi pesawat, pernah saya itu ya di atas pesawat saya pikir saya mau mati. Kenapa? Pesawat itu dengan cepatnya dia langsung pluk, saya punya sabuk keangkat gitu, terus saya itu punya kepala kejedut di saudara, di langit ini pesawat. Aduh, saya bilang mati kali ya, ini sudah sebentar lagi saya akan meninggal. Karena apa? Itu sabuk itu bisa terlempar loh saudara. Dan saya kejedut sampai pramugari sama ini datang ke saya dan minta maaf, karena pada waktu itu saya seperti melayang gitu loh saudara. Waduh, saya pikir mau mati. Tetapi kalau belum saatnya, ya walaupun kita mengalami musibah-musibah berat, kalau belum saatnya memang enggak, ya. Makanya kalau saudara masih umur panjang hari ini itu karena Tuhan. Dan kalau mau umur panjang, jika Tuhan panggil, pura-pura budek lah. Saudara tegang banget lihat saya soalnya. Ya, jadi lihat Ayub, dia tidak komplain sama Tuhan, dia tidak marah-marah sama Tuhan, karena dia tahu yang Tuhan perbuat itu yang terbaik, ya. Kemudian kata terakhir yang saya lihat tadi ya, lakah itu dia bilang, Tuhan yang memanggil kembali, Tuhan yang menerima kembali, dan Tuhan yang membawa kembali. Saudara, dia tahu yang membawa anak 10-nya itu adalah Tuhan, ya. Jadi dia tahu tempat yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi ke-10 anaknya. Dan dia tahu bahwa ternyata tugasnya selesai.
Tugasnya sebagai seorang papa untuk mendidik, membesarkan anaknya 10 ini sudah selesai. Dan dia tahu juga bahwa anak-anaknya sudah selesai bertugas. Makanya waktunya Tuhan harus bawa 10 anaknya. Kira-kira di sini, yang waktu zaman corona, adakah orang-orang yang saudara sayangi dipanggil oleh Tuhan? Coba angkat tangan. Ada? Ada ya? Bukan karena corona, tapi karena memang tugas mereka sudah selesai. Ada di sini yang kena corona nggak mati. Kenapa saudara nggak mati? Ya, sementara yang lain kena corona mati. Ya karena memang cicilan saudara belum selesai. Ya siapa yang mau bayar cicilan saudara? Karena utangnya masih banyak. Ya jadi saudara, kalau Tuhan belum membawa saudara berpulang sekalipun sempat terpapar virus corona, berarti masih ada tugas yang harus diselesaikan. Amin. Jadi jangan pernah merasa bahwa aku gak berharga, aku gak berarti. Siapa bilang? Buktinya kalau Tuhan kasih umur panjang, Anda masih berarti. Katakan di kanan kiri, hai coy, masih berarti oi. Haleluya. Masih Tuhan mau pakai. Tapi pun kalau Tuhan mau panggil kita, ingat kematian itu bukan segala-galanya. Kematian itu sebenarnya mempercepat kita ketemu sama Bapa di surga. Amin. Yang mau ketemu Bapa di surga coba angkat tangan. Waktu di belakang sudah siap. Ada yang orang bilang, Tuhan, saya kepingin bertemu dengan Tuhan. Wah, cuma mulut semata, ya. Padahal, saudara, kalau mau dikasih tantangan, mau duluan? Aduh, haleluya, nggak ada yang angkat tangan, ya. Sampai sok-soknya kata yang apa tuh, yang komedian terkenal, wah sampai doa sok-sokan, Tuhan datanglah ke bumi. Lah kalau Tuhan datang ke bumi kan kiamat. Ya, jadi saudara, kalaupun nanti Tuhan akan panggil kita, ingat loh, nggak usah takut. Karena dikatakan kematian orang benar itu sangat berharga. Coba saudara baca di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15. Ada yang bisa bantu saya? Mazmur 116. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berarti saudara, kalaupun Anda mati, kalau Anda mengasihi Tuhan, posisimu takut akan Tuhan, wow, Anda berharga. Amin. Kata berharga, dia mengandung arti begini. Bahasa aslinya mengandung arti begini: indah, terhormat, mahal, dan langka. Jadi kalau Anda mati di dalam Tuhan, dalam posisi hidupmu takut akan Tuhan, berarti Anda manusia langka. Amin. Berarti Anda manusia terhormat. Berarti kematianmu indah. Berarti kematianmu mahal. Kenapa? Anda mati di dalam Tuhan. Jadi apa yang harus kita takutkan? Ya, jadi dalam posisi ini Ayub gak komplain, gak marah-marah. Kenapa saudara? Dia tahu anak-anaknya mengasihi dia, mengasihi Bapa di surga, sehingga dia tidak perlu komplain karena dia tahu anak-anaknya ada di dalam pangkuan Bapa. Amin. Karena ingat loh, kalau kita mati di dalam Tuhan, kematian kita sangat berharga. Oke? Ya, jadi saudara nggak usah terlalu takut dengan hal kematian. Saya dalam beberapa bulan ini, saya melihat di Dorea Ministry, saudara, ada 3 gembala yang mati. Ya. Saya bilang, yang mati ini dekat sama Tuhan semua loh. Orang-orang baik semua, pendoa luar biasa. Mungkin kita kadang-kadang mungkin berpikir, apa karena mereka banyak salah, banyak dosa? Enggak saudara, aduh hidup mereka luar biasa. Bahkan ada satu yang baru berpulang ke rumah Bapa. Saudara tahu? Dia sekian tahun, 10 tahun, dia meminta saya untuk membangun gereja. Tapi saya bilang, saya belum dapat konfirmasi bangun gereja. Kalau bangun persekutuan iya. Tapi saudara tahu, tanggal 18 Desember barusan, saya diundang di Hotel Shangri-La. Dan disitulah Dorea Ministry dikasih 2 miliar karena ibu ini, saudara. Barusan dia meninggal. Dia meminta kepada keluarga besarnya, tolong bangunkan gereja buat Ibu Hesti. Saudara, saya cuma bilang, saya bukan bangun gereja ya Bu, bangun persekutuan. Dia kasih saya
2 miliar untuk bangun satu gereja, untuk beli ruko satu. Tapi saudara tahu, beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar 4 hari yang lalu, kita bukan dapat satu ruko, tapi 2 ruko. Amin. Setelah dapat 2 ruko, saudara, orang yang datang lihat ruko tersebut dibilang, waduh 4 lantai rek bu, terus kalau oma-oma datang mau naik tangga gimana? Saudara tahu, Tuhan beracara luar biasa. Dia bilang gini, aku deh yang menyumbang lift. Wah, luar biasa loh saudara. Kalau bukan Tuhan nggak akan bisa terjadi loh saudara. Makanya biarlah hidupmu selalu jadi kesaksian. Kalaupun hari ini engkau sudah melayani Tuhan, selalu saja salah, selalu saja dihancurkan orang, dibicarakan orang, gak apa-apa, berkat sedang menanti saudara. Amin. Gak usah komplain dan melo. Waduh, baper banget. Kenapa Tuhan? Kenapa engkau tidak tutup mulut lidahnya? Aduh, haleluya. Kenapa engkau gak putahkan matanya? Aduh, haleluya. Saudara, kalau saudara dibicarakan orang, dihancurkan orang, bilang say thank you sama Tuhan, terima kasih Tuhan, berarti ada berkat besar menanti. Buktinya loh saudara, saya lihat dalam kurun waktu ini loh saudara, ya, Tuhan kasih berkat luar biasa. Tanggal 18 Desember minta satu ruko jadi 2 ruko loh saudara, ya. Tanggal 31 Desember ada orang datang ke rumah saya, serahkan kunci, saya dapat rumah gratis loh. Dan 4 tahun berturut-turut ini, bukan pamer ya, 4 tahun berturut-turut setiap Natal saya dapat satu rumah gratis dari Tuhan, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya nggak minta. Desember barusan ini saya nggak minta, nggak terpikir, karena saya pikir apa saudara, saya sudah punya rumah, ngapain saya minta. Tetapi 31 Desember jam 3 sore orang bawa kunci ke rumah dan bilang, ini hadiah spesial dari Tuhan. Saya nggak minta dan nggak terpikir. Tetapi saudara, ketika kita diam, ketika diproses Tuhan, disakiti melalui mulut-mulut orang, ingat Tuhan tahu menghibur kita. Tuhan memberikan kejutan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Amin. Jadi kalau engkau sekarang ini disakiti, atau di sebelahmu error.com, ya, nggak usah dibahas. Memuji Tuhan saja, menyembah Tuhan saja. Karena saudara lihat berkatnya itu, wow, benar-benar heboh, ya. Makanya kita ini ya yang masih hidup, selama kita Tuhan percayakan hidup, saya mau bilang sama saudara, biarlah kita pertahankan nilai kekudusan, pertahankan kebaikan hatimu. Kalau mana orang sakiti Anda, jangan dibalas. Kalau Anda balas, Anda penjahat, sama jahat sama orang itu. Tapi ketika Anda diam, ya mumpung Anda masih hidup, tetap lakukan yang terbaik. Mumpung masih umur panjang, aku akan tetap mendoakan orang itu. Bahkan Tuhan bilang, kasih roti kepada musuhmu, makanan kepada musuhmu. Wow, sakit. Tapi saya bilang, ketika Anda melakukan perintah Tuhan, siap-siap Anda diberkati oleh Tuhan. Yang kepingin diberkati berlipat-lipat kali ganda seperti Ishak, coba angkat tangan. Ishak diberkati bukan cuma 100 kali lipat, tapi berlipat kali ganda, ya. Jadi kalau mau diberkati Tuhan, harus siap pikul salib, ya. Saya mau lihat di sini banyak ibu-ibu sudah nggak pikul salib, karena salibnya ada di leher, digantung, ya. Sudah nggak sanggup pikul salib, salibnya digantung. Haleluya. Ya, pemimpin pujian gimana? Digantung apa nih? Ya. Jadi saudara, kalau mana ada salib, mengucap syukur sama Tuhan. Siap-siap Anda diberkati oleh Tuhan, ya. Ayub setelah lewati proses yang sangat menyakitkan, dia dikatakan oleh firman Tuhan paling kaya pada zamannya, ya. Dan saudara tahu, ketika proses selesai, Tuhan lipat gandakan berkatnya. Yang diambil itu sudah, kan dibilang dia kaya raya, sudah diambil. Tapi yang Tuhan ganti 2 kali lipat ganda. Waduh, kayak apa gitu kayaknya, ya. Yang mau jadi orang kaya itu angkat tangan, ya. Yang sudah bosan banget sama jadi orang miskin, angkat tangan lagi, ya. Saya yakin ini muka-muka semua ini muka-muka jatuh tempo nih. Karena banyak yang ngeluh, bilang gini, aduh ini Imlek bu, mesti kasih angpau kepada keponakan bu. Keponakan mengatakan ini mujizat bagiku, musibah bu.
Karena apa? Memberi angpau ke banyak orang. Haleluya. Ya, saya bilang siap-siap Anda diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang kepingin dapat angpau dari Tuhan, coba angkat tangan lagi. yang muda-muda aja kali yang dapat angpau ya. Ya, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Amin. Ya, saya bilang ya, setiap kali saya disakiti atau dibicarakan orang dan sebagainya, Tuhan selalu bawa saya jalan-jalan ke luar negeri loh. Ya, barusan saya pelayanan ke Makau, ke Hong Kong, terus pulang-pulang antar orang tua saya pergi ke Thailand apa keliling. Saya bilang wah enak ya, ketika disakiti Tuhan bawa melayang-layang saudara ya, dan Tuhan menyediakan semua berkatnya. Wah luar biasa. Jadi di balik setiap sengsaramu, Tuhan menyediakan kejutan-kejutan spesial buat Anda. Amin. Ingin dapat kejutan? Siap pikul salib. Makanya salibnya jangan digantung, dipikul. Haleluya. Ya, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Saya rindu sekali para ibu janda, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan penyedia yang ajaib untuk engkau. Tuhan tidak pernah gagal tepati janji walaupun engkau sendirian. Tuhan selalu adakan keperluanmu. Jangan pernah engkau berkata, kenapa aku ditinggal sendirian? Ingat para ibu janda, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Jika engkau hidup hari ini, jadilah pendoa syafaat. Engkau akan lihat hidupmu diberkati oleh Tuhan. Siapa bapak kurasikanai, lek ada bagian sekenai. Pemain musik BL silakan ke depan. What the baik yang bikin what? I gonna bikin why lesikanai. Mari para imam-imam di tempat ini. Saya rindu saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan sedang melakukan mujizat untuk para imam-imam di tempat ini. Engkau akan melihat hidup keluargamu diberkati Tuhan. Ketika engkau berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, engkau akan lihat dahsyatnya Tuhan akan memberkati engkau. Ketika engkau tidak menancapkan pikiranmu ini kepada harta benda, maka siap-siap engkau akan diberkati berlipat-lipat kali ganda. Mari engkau para imam silakan ambil tempat di depan. Saya percaya tanggung jawabmu besar. Saya percaya tanggung jawabmu di dalam mengayomi keluarga berat. Tahun ini berat, tetapi engkau akan melihat segala susahmu Tuhan yang ambil alih. Mari para imam silakan ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, amin. Rapi kami semua. Shepa papa pakura, shepa papa kura, lapa kura shekenah.